me what you can do. The way my hands feel on your body, we were dancing in the dark. With every move I make, you're falling. The way my lips feel on your body, we were moving in the dark. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Nurdianto. Saya adalah CGP dari SMK Negeri 1 Penukal, Kabupaten Pali, Angkatan ke-6. Hari ini saya akan mendemonstrasikan kontekstual modul 2.3, di mana yang menjadi coaching hari ini adalah saya, Dian Nurdianto, yang menjadi coach adalah Dian Trisna, dan yang menjadi pengamat adalah Bapak Kusmantoni. Dancing in the dark, with every move I make, you're falling. The way my lips feel on your body, we were moving in the dark. Oke, selamat siang Pak Dian. Selamat siang Bapak. Apa kabar Pak Dian? Baik Pak. Baik Pak Dian, kita akan melaksanakan pengamatan untuk kegiatan coach kita pada siang hari ini. Siap. Dan selanjutnya saya ingin, sebelum kita melaksanakan kegiatan tersebut, saya ingin menanyakan dulu beberapa hal dengan Pak Dian Nurdianto terkait tentang masalah pengamatan yang nanti akan saya lakukan. Oke Bapak. Baik, yang pertanyaan pertama, apakah Pak Dian sudah memahami daripada publik penilaian yang nanti akan menjadikan asesmen untuk pengamatan ini? Iya Pak, saya sudah memahami. Oke. Selanjutnya, pada kompetensi yang nanti akan Pak Dian kembangkan, kira-kira ada beberapa hal yang nanti akan dikembangkan oleh Pak Dian dalam rangkaian proses untuk pengamatan ini. Oke Pak, jadi ada 4 kompetensi yang akan saya praktekkan. Yang pertama yaitu komunikasi asertif, yang kedua yaitu pendengar aktif, yang ketiga bertanya efektif, dan yang keempat adalah umpan balik positif. Oke, sepertinya Bapak sudah sangat menguasai tentang asesmen, rubrik yang akan dikembangkan pada kegiatan ini. Dan selanjutnya yang ingin saya tanyakan kembali adalah kompetensi coaching yang nanti akan Bapak explore, yang akan Bapak gali, seperti yang akan dikembangkan, dan kemudian kira-kira arahan yang nanti akan Bapak tanyakan kepada coaching Bapak kira-kira seperti apa itu? Oke, jadi fokus yang akan saya bahas pada hari ini yaitu bertanya efektif Pak. Mengenai kasus yang sedang dialami oleh Ibu Trisna, di mana beliau itu kesulitan dalam menentukan jadwal yang baik terkait dengan kegiatan Olimpiade Sen Nasional. Oke, selanjutnya dalam hal penanyaan Bapak nanti kepada coaching Bapak, kira-kira indikator ketercapaian yang seperti apa yang mungkin tujuan pengembangan daripada kegiatan kita melaksanakan itu nanti dapat tercapai, sehingga tujuan pengembangannya memang benar-benar fokus. Oke Bapak, jadi indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang saya inginkan yaitu yang pertama yaitu saya dapat menstimulasi pemikiran coach. Yang kedua, saya dapat memunculkan hal-hal yang mungkin belum terpikirkan sebelumnya. Yang ketiga, dapat mengungkapkan nilai dalam diri atau emosi yang dapat mendorong coach membuat sebuah aksi dalam pengembangan kompetensi yang dia miliki. Oke Pak Dian, semoga Bapak dapat nanti melaksanakan proses coach dan coachingnya dengan baik, dan nanti dapat demonstrasi konseptualnya juga dapat berjalan dengan baik, dan saya harapkan mendapatkan hasil yang sesuai dengan diharapkan. Siap Bapak, terima kasih. Oke, selamat siang Pak Dian. Oke Bapak. Baik, selamat siang Bu Dian, apa kabar? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah, sepertinya hari ini bahagia ya? Ya seperti biasa lah. Oke, nah tadi Bu Dian manggil saya ya? Benar sekali Pak. Iya, kira-kira apa Bu yang Ibu bicara sama saya? Seperti ini ya Pak. Aku bingung nih mengenai jadwal dalam melakukan pembinaan terhadap siswa untuk Olimpiade Sen Nasional 2 bulan lagi. Oke, jadi pertemuan kita pada hari ini adalah untuk membahas jadwal terkait dengan Olimpiade Sen Nasional yang akan Ibu lakukan beberapa bulan lagi ya? Ya benar sekali. Oke, baik. Coba Ibu ceritakan apa yang terjadi di sekolah Ibu sehingga Ibu ingin menentukan jadwal Olimpiade Sen Nasional tadi dengan baik. Nah ini sekolah kami ini full day. Ya pulangnya itu jam 3. Kalau hari Sabtu itu khusus untuk anak ekstrakurikuler. Pun pulangnya sore juga Pak. Oke, ya. Baik Ibu, jadi menurut Ibu hal apa saja yang mempengaruhi terkait dengan
penentuan jadwal tadi supaya bisa disusun dengan tepat? Hal yang mempengaruhi itu saya lihat dari siswanya, Pak. Hmm. Kan pulangnya sudah sore, yang otomatis siswa itu sudah merasa lelah, sudah merasa letih, dan saya kira dia tidak maksimal untuk mendapatkan bimbingan saya dalam olimpiade seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi Bu Ya. mengatakan jadi siswa tadi tidak maksimal karena jadwal tadi belum tepat sehingga Ya. terkait pendampingan terkait olimpiade tadi tidak dapat dijalankan dengan baik. Benar Oke. sekali, Pak. Jadi situasi seperti apa yang Ibu inginkan? Saya pengennya siswa itu bisa dengan santai, bisa dengan nyaman, ya, mendapatkan materi, membahas soal tentang olimpiade, jadi tidak langsung tidak capek gitu kan, tidak terasa terbebani kayak gitu. Oke. Nah, jadi apa yang akan Ibu lakukan supaya jadwal olimpiade senasional tadi bisa dijalankan dengan baik dan jadwalnya juga bisa disusun dengan baik? Gini Pak, rencananya saya itu pengen pelaksanaan pembinaan ini dilaksanakan 10 menit setelah sebelum jam istirahat dan 10 menit setelah jam istirahat, itu pengennya sih. Oke, nah kira-kira kriteria seperti apa yang Ibu inginkan? Tadi saya ambil 10 menit sebelum istirahat itu kan dari mata pelajaran lain. Oke. Saya pikir itu adalah pada kegiatan penutup. Nah, Oke. dan 10 menit setelah istirahat itu baru kegiatan pembuka pada saat Iya. mata pelajaran lain sedang berlangsung. Oke, nah jadi dari apa yang tadi Ibu jelaskan dapat terwujud, nah kira-kira alternatif tindakan yang akan Ibu lakukan ini kapan rencananya akan dijalankan? Saya pengennya secepatnya Pak, kalau bisa itu besok ya bisa terrealisasikan dengan baik gitu. Iya, jadi besok ya? Iya. Kalau memang bisa ya? Iya. Oke, nah, siapa saja yang rencananya akan Ibu libatkan? Nah ini untuk pertama saya pikir saya harus minta izin dulu kepada kepala sekolah atas rencana saya tadi. Setelah kepala sekolah mengizinkan, barulah saya akan berbicara kepada guru mapel yang jam pelajarannya saya ambil untuk membina siswa tadi gitu. Oke, jadi rencananya yang akan Ibu libatkan tadi yaitu kepala sekolah, guru mapel juga ya? Iya, benar. Oke, nah bagaimana rencana tindak lanjut Ibu supaya jadwal itu tadi dapat dijalankan dengan baik sesuai dengan jadwal yang Ibu inginkan? Saat saya minta izin kepada kepala sekolah, malam nanti saya coba akan membuat program kerja, di mana program kerja itu kan ada bagian-bagian yang terdiri dari jadwalnya, ada juga tentang absen siswanya, materinya, pembahasan soal dan lain sebagainya, yang sebagai bukti bahwa saya akan melaksanakan bimbingan Olimpiade Nasional berdasarkan proker itu kepada kepala sekolah. Iya, baik Bu Dian. Jadi bagaimana perasaan Bu Dian setelah melakukan kegiatan coaching ini? Wah Pak, pikiran saya terbuka sekali ya. Saya kayaknya dengan mudah mendapatkan solusi ya yang saya cari sendiri mengenai jadwal yang baik. Kemudian sepertinya saya sangat bersemangat untuk melaksanakan pembinaan ini, dan saya berharap juga suatu saat nanti apa yang saya inginkan ini mendapatkan hasil yang baik terutama bagi siswanya gitu. Amin. Terima kasih Pak ya atas diskusinya, coachingnya pada hari ini. Saya semoga tadi apa yang saya inginkan dapat terrealisasi. Ya, pokoknya sukses Bu ya. Ya. Oke. Kasih Bu ya. Ya, sama-sama. Kasih ya. Ya. Dancing in the dark, with every move I make you're falling. The way my lips feel on your body, the way we're moving in the dark, with every. Pak Dian. Iya Bu. Iya Bu, ganggu waktunya sebentar ini Bu. Ya,
Gimana? Susah nggak nyari saya? Aduh, susah bener nyari Ibu Dian. Padahal saya di sini dari tadi. Iya, Ibu Dian malah ngobrol dicariin kemana-mana. Ah, iya. Ini kayaknya ada hal yang penting banget nih mau dibicarain. Iya. Sampai-sampai nyari saya segala gitu. Iya, Bu. Emangnya ada apa, Pak? Ini lah Bu, saya tuh pengen cerita sedikit, pengen curhat sama Ibu. Jadi ada permasalahan sama saya, Bu. Nah, saya ini bingung ini terkait dengan hasil uji kompetensi, Bu. Jadi minggu kemarin kan kita habis melaksanakan uji kompetensi. Iya. Nah, di mana kemarin 60 anak yang diuji itu yang kompeten cuma 7 orang. Wah. Iya, jadi yang 53 orang ini hasilnya belum kompeten, Bu. Makanya saya bingung terkait guru-guru ini di sekolah ini, Bu. Makanya hasil uji kompetensi yang bisa seperti itu. Gitu, Bu. Jadi Pak Dian mau bicara dengan saya itu mengenai cara meningkatkan hasil uji kompetensi sertifikasi siswa tersebut ya. Iya, Bu. Baik ya. Coba Bapak ceritakan apa yang terjadi di sekolah ini ya, sehingga Bapak tuh pengen sekali meningkatkan hasil uji kompetensi sertifikasi siswa itu, Pak. Iya, Bu. Jadi saya tuh punya keinginan, Bu, hasil uji kompetensi itu meningkat. Nah, jadi permasalahan menurut saya, Bu, permasalahan kenapa kok hasil kompetensinya rendah, nggak meningkat, itu sepertinya permasalahannya ada di guru. Jadi yang pertama, guru-guru kejuruan ini sepertinya ketika melakukan pembelajaran di dalam kelas, dia nggak pernah melihat standar kompetensi kerja, Bu. Jadi dia nggak pernah melihat SKKNI, sehingga apa yang dia ajarkan di kelas tadi, ya dia nggak melihat kriteria unjuk kerja yang seharusnya diajarkan di siswa. Itu seperti iya. itu. Jadi intinya permasalahannya pada gurunya ya, yang tidak mengajar berdasarkan Standar standar kerja. kinerja. Jadi Pak, situasi apa yang sebenarnya Bapak harapkan atau Bapak inginkan? Ya, Bu. Jadi seperti situasi yang saya inginkan, Bu. Jadi guru-guru di sekolah ini ketika mengajar harusnya memang dia itu melihat SKKNI. Gitu. Sehingga dengan dia melihat SKKNI, otomatis dia akan melihat kriteria unjuk kerja yang memang harus dicapai oleh siswa. Nah, ketika siswa tadi apa yang dia lakukan di dalam proses pembelajaran sesuai dengan kriteria unjuk kerja, maka nantinya ketika dia diuji kompetensi ya pasti hasilnya akan baik, Bu, seperti itu. Jadi guru itu harus berdasarkan kriteria unjuk kerja ya, Pak ya. Sesuai dengan SKKNI, Bu. Sesuai dengan SKKNI, benar. Nah, apa yang Bapak lakukan untuk meningkatkan hasil uji kompetensi siswa tersebut? Ya, Bu, jadi untuk meningkatkan hasil uji kompetensi pada siswa, rencananya yang ingin saya lakukan yaitu yang pertama tentu saja mensosialisasikan terkait dengan standar kompetensi kerja yang harus guru lakukan ketika melakukan proses pembelajaran dalam kelas. Jadi guru itu ketika mengajar harusnya dia nggak hanya melihat buku, tetapi dia harus membandingkan dengan standar kerja, sehingga ketika dia melakukan proses pembelajaran tadi memang sesuai dengan apa yang ada di standar kompetensi kerja. Terus yang kedua, Bu, saya pengen untuk mendatangkan dari industri. Karena selama ini, Bu, pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi keinginan industri. Jadi tidak relevan, Bu. Akhirnya apa? Industri juga akhirnya ya tidak meyakini terkait dengan hasil uji kompetensi. Nah, apalagi terkait dengan hal itu, orang hasil uji kompetensinya tadi gara-gara guru tadi mengajar tidak sesuai dengan SKKNI, nah hasilnya juga tidak maksimal seperti itu, Bu. Jadi ada dua ya, tadi Bapak bilang pengennya guru itu dalam proses pembelajaran tidak hanya melihat buku, ya harus sesuai dengan standar kompetensi kerja. Kemudian pengennya mendatangkan industri gitu. Nah, kriteria seperti apa yang Bapak inginkan agar hasil uji kompetensi itu dapat meningkat? Ya, kriteria yang saya inginkan tentu saja, Bu, ya guru tadi ketika mengajar yang memang mengacu kepada SKKNI. Masih ke sana. Oke. Nah, jadi jika kriteria Bapak itu sudah terwujud, menurut Bapak itu kapan dan siapa ya atau alternatif tindakan yang Bapak usulkan agar rencana Bapak ini dapat dijalankan dengan baik?
Iya Bu, jadi rencananya Bu, karena kan kita bulan 2 kita sudah melaksanakan uji kompetensi. Apalagi ini sudah bulan Desember. Nah rencananya saya pengen memang minggu depan Bu, saya pengen langsung rencana aksi ingin mensosialisasikan terkait dengan penerapan standar kompetensi kerja atau sih ya. Kemudian agar uji kompetensi bisa meningkat, itu dimulai dari guru-gurunya Iya, dulu. Selanjutnya dalam sosialisasi otomatis harus ke izin ke Iya, kepala sekolah dan narasumbernya juga dari industri, Industri. pihak industri. Nah, Bapak, dari kita coaching nih ya, iya Bu. apa yang Bapak rasakan atau Bapak dapatkan nih? Ya, Ibu, terima kasih Bu. Jadi dari coaching yang sudah dilakukan, perasaan saya tentu saja saya sangat senang sekali, di mana saya merasa saya bisa menceritakan unek-unek saya punya teman untuk cerita, sekaligus saya mendapatkan solusi yang terbaik, bagaimana apa yang harus saya lakukan supaya hasil uji kompetensi siswa nanti meningkat dan siswa hasilnya kompeten semua seperti itu. Wow, keren Pak ya. Semoga rencana Bapak dapat terrealisasi dengan baik. Amin, amin, amin. Terima kasih Bu ya atas bantuannya. Sama-sama. Mudah-mudahan Ibu selalu diberikan kesuksesan. Sama-sama Ya, Pak. pokoknya lain Ya. kali kalau saya pengen cerita jangan bosan-bosan Bu. Sip. Oke. Ya, makasih Bu ya. Bapak, pokoknya. Bu, makasih Bu ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dancing in the dark. With every move I make, you're falling. The way my lips feel on your body. The way we're moving in the dark. Baik Pak Kusmantoni, terkait dengan kegiatan kita pada hari Ya. ini, kegiatan coaching. Yang pertama, apakah Bapak sudah memahami rubrik penilaiannya? Oke, saya rasa saya sudah paham ya. Oke, yang kedua, kira-kira kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan? Oke, mungkin ada 4 aspek ya dalam kompetensi ini yang ingin saya kembangkan. Yang pertama adalah komunikasi yang asertif. Kemudian nanti saya akan menjadi pendengar yang baik untuk pelaksanaan coach nanti. Dan kemudian nanti akan saya bertanya juga secara aktif dengan coaching saya nantinya. Dan terakhir nanti saya akan memberikan umpan balik yang positif untuk memberikan penegasan kepada coaching saya. Oke, Bapak. Nah, kira-kira kompetensi coaching apa yang akan Bapak kembangkan? Untuk coaching nanti saya ingin kembangkan, mungkin akan menanyakan kepada coaching saya tentang jadwal untuk melaksanakan Olimpiade Sains Nasional ya, yang nantinya mungkin akan dibuat rundown dengan sempurna, sehingga nanti dalam rundown itu nanti akan dia runut untuk menyampaikan suatu hal yang mungkin yang ingin dia capai seperti itu. Oke, yang selanjutnya, apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Bapak inginkan? Oke, pengembangan yang mungkin yang ingin kita maksimalkan di sini adalah menstimulus pemikiran daripada coaching, dan selanjutnya memberikan atau memunculkan ide-ide hal-hal yang mungkin akan belum terpikir oleh coaching sebelumnya, dan terakhir adalah memberikan ungkapan nilai ataupun makna emosional yang dapat mendorong coaching untuk membuat suatu aksi yang nanti akan dibuat di aksi nyata. Oke, Bapak. Oke, silakan Pak. Oke, terima kasih. Baiklah, dari hasil pengamatan saya sebagai observer pada kegiatan coaching, maka dapat saya simpulkan bahwa dalam menggunakan model Tirta sudah terpenuhi. Di mana yang pertama pada tujuan, coaching menyampaikan tujuan, di mana tujuan yang disampaikan tadi sudah sangat jelas, yaitu tentang masalah yang sedang dihadapi oleh coaching. Yang kedua, identifikasi, di mana tadi coach memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coaching. Nah, di mana tadi si coach memberikan pertanyaan yang dapat membuat murid dapat mengidentifikasikan masalah dan potensi yang dimiliki oleh coaching. Nah, pada rencana aksi, di mana tadi coach memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai aksi coaching dalam menyelesaikan permasalahannya. Dan pertanyaan yang diberikan oleh coach dapat membantu coaching untuk bisa membuat rencana aksi agar dapat menyelesaikan permasalahannya dengan baik. Nah, pada aspek tanggung jawab, di mana si coach memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coaching dalam menjalankan rencana aksinya.
serta pemberian pertanyaan berupa komitmen yang akan dilakukan oleh coach membuat masalah bisa diselesaikan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Oke, demikianlah hasil pengamatan saya sebagai observer pada Bapak Kusmantoni ketika bertugas menjadi coach. Terima kasih. Dancing in the dark, with every move I make you're falling. The way my lips feel on your body, the way we're moving in the dark, with every breath we take you're falling. I ain't got no time for romance, but baby I don't want to lead you on. Not looking for